Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Marwa Rosida dengan NIM 23314001111068, program studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai autentikasi dan juga akses kontrol sebagai penilaian ujian tengah semester. Yang pertama, autentikasi. Apa sih autentikasi? Autentikasi itu merupakan proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum memberikan akses kepada sistem informasi. Nah, untuk jenis autentikasi itu ada 3. Yang pertama adalah Single Factor Authentication atau SVA. Jadi Single Factor Authentication atau SVA ini merupakan proses autentikasi yang hanya membutuhkan satu faktor. Biasanya saat kita login ke aplikasi, jadi kita hanya memerlukan username dan juga memasukkan password, maka kita bisa langsung mengakses aplikasi tersebut atau masuk ke dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, ada two-factor authentication, yaitu adalah 2FA, yaitu autentifikasi dengan dua faktor. Jadi ada password dan juga OTP. Contohnya itu kita bisa ambil contoh itu saat kita mau login Gmail ke dalam laptop. Jadi kita login saat Google Chrome. Kita masuk ke dalam Google Chrome dan kita ingin login memasukkan Gmail ke dalam Chrome tersebut, maka biasanya kita akan memasukkan nama, terus password dari Gmail, dan juga ada kode OTP yang akan dikirimkan ke dalam HP. Yang ketiga ada Multi-Factor Authentication atau MFA. Merupakan autentikasi yang membutuhkan lebih dari 2 faktor. Jadi biasanya ada password, OTP, dan juga biometrik. Contoh langsung dari multi-factor authentication ini biasanya dapat kita temui pada login sistem perbankan. Jadi kita memerlukan password, OTP, dan juga sidik jari misal, atau Face ID. Nah, kemudian akses kontrol merupakan proses untuk memastikan pengguna atau sistem memiliki hak akses yang sesuai. Jadi, akses kontrol ini penting agar pengguna hanya dapat mengakses fitur atau data yang sesuai dengan haknya. Untuk jenis akses kontrol ada 4. Yang pertama adalah Discretionary Access Control atau DAC, yaitu akses yang ditentukan oleh pemilik data. Jadi, contoh sederhananya saat kita memiliki data pada Google Drive, kita bisa mengontrol siapa saja yang dapat mengakses data tersebut dan apa yang orang tersebut dapat akses. Misal, di Google Drive itu saat kita akan membagi link, kita dapat memilih option, yaitu siapa saja yang memiliki link dapat membuka, atau kita dapat memilih atau memasukkan email orang-orang yang dapat mengakses data tersebut saja. Kemudian untuk selanjutnya kita juga dapat memilih orang yang kita berikan akses tersebut hanya dapat melihat, memberikan komentar saja, atau dapat melakukan edit juga. Yang kedua ada mandatory access control atau akses yang ditentukan oleh sistem berdasarkan level keamanannya. Contohnya itu pada sistem militer, hanya orang dengan level otoritas tertentu yang bisa membuka dokumen yang sangat rahasia.
semakin banyak yang dapat mengakses data tersebut, berarti eh, data atau dokumen tersebut merupakan data yang bisa diakses oleh publik atau bukan data yang rahasia, bisa diketahui oleh semua orang. Dan yang ketiga adalah role-based access, merupakan akses berdasarkan peran pengguna. Contohnya itu saat kita biasanya melakukan coding, kita um, memiliki role, yaitu misal admin. Admin dapat melihat semua aktivitas pada sistem tersebut atau mengelola aktivitas pada sistem tersebut. Sedangkan pengguna hanya bisa melihat atau menjalankan fungsi sesuai dengan pengguna tersebut. Misalnya pada sistem perpustakaan, petugas bisa menambahkan buku, kemudian juga bisa menambahkan eh, eh, anggota perpustakaan yang meminjam buku tersebut, sedangkan admin bisa mengontrol dan juga melihat semua segala aktivitas dan mengelola data tersebut pada sistem. Dan yang ketiga adalah role-based access, merupakan akses berdasarkan peran pengguna. Contohnya itu saat kita biasanya melakukan coding, kita um, memiliki role, yaitu misal admin. Admin dapat melihat semua aktivitas pada sistem tersebut atau mengelola aktivitas pada sistem tersebut. Sedangkan pengguna hanya bisa melihat atau menjalankan fungsi sesuai dengan pengguna tersebut. Misalnya pada sistem perpustakaan, petugas bisa menambahkan buku, kemudian juga bisa menambahkan eh, eh, anggota perpustakaan yang meminjam buku tersebut, sedangkan admin bisa mengontrol dan juga melihat semua segala aktivitas dan mengelola data tersebut pada sistem. Kemudian yang keempat, ada atribut based access control. Akses berdasarkan atribut atau waktu lokasi user. Jadi, misal saat kita melakukan presensi pada Gapura, biasanya terdapat waktu misal sekitar jam 11 sampai jam 12. Jadi saat kita melakukan presensi lebih dari jam 12, maka itu tidak bisa. Atau otomatis kita alfa. Tentunya kita akan melakukan testing. Akses kontrol, role based access control, dan juga atribut based access control. Ini merupakan tampilan saat kita belum login sebagai user maupun sebagai admin. Kemudian kita akan login sebagai user. Sebelum kita masuk login sebagai user, saat kita melakukan view atau kita ingin melakukan bid, maka kita tidak bisa dan akan dilarikan untuk melakukan login terlebih dahulu. Kemudian saat kita sudah login, maka tombolnya akan berubah bertulis sebelah Afrika sesuai nama username. Kemudian kita dapat melakukan bid. Bid successfully submit. Jadi bidnya sukses. Jadi saat kita sebagai user, kita hanya dapat melakukan
bid, melihat melihat produk, dan juga memfilter produk itu apa saja. Nah, jika ini mobile phone, karena produknya hanya ada, maka produk tidak akan muncul. Kemudian kita logout, kita login sebagai admin. Kita dapat berbagai fitur. Yang pertama adalah menambahkan kategori, kemudian menambahkan produk, dan juga melihat produk sebelumnya. Kemudian ada auction. Kita juga bisa melihat siapa saja yang sedang melakukan lelang atau tawar lelang tersebut. Kemudian user, kita dapat melihat ada berapa user yang terdaftar. Dia juga bisa melakukan sistem setting. Nah, kita akan melihat database. Nah, lihat untuk admin adalah type 1, kemudian user adalah type 2. Dan ini merupakan project yang pertama kali yang termasuk tergolong pertama saya buat, yaitu pada semester 2. Eh, untuk pengaturan rootnya sendiri saya buat seperti ini, yaitu login saja untuk admin, kemudian untuk login 2 untuk user. Jadi memiliki fungsi login yang berbeda. Kemudian untuk indeks, login, manage produk, dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam folder admin. Sedangkan untuk user, pengaturan codingan user itu di luar folder admin. Tapi masih dalam satu folder, yaitu auction system. Kemudian itu merupakan role based based role based access control. Kemudian untuk atribut based access control bisa kita lihat pada web sendiri, mana di admin sendiri itu ada 3 produk. Tapi mengapa di user itu hanya ditampilkan satu produk, yaitu laptop saja? Karena masanya yaitu dapat dilihat ini and that time-nya itu sudah berakhir. Nah, jadi admin dapat melihat semua produk walaupun itu masa lelangnya sudah berakhir maupun belum berakhir, sedangkan user hanya dapat melihat produk yang masa lelangnya sedang berjalan. Nah, itu diatur pada pada file home.php di luar folder admin, tapi masih dalam satu folder auction system, di mana terdapat pengaturannya seperti ini. Sebentar. Lihat, nah, kita melakukan logout dan login as user, maka yang terlihat hanya laptop saja, tidak seperti di admin yang terdapat 3 produk. Nah, sebentar, karena laptop saya error.
Ini ada pengaturan di mana user itu hanya dapat melihat lelang yang masanya sedang berjalan. Jika end time-nya sudah memasuki masa end time, maka tidak bisa. Bioskopnya tadi tidak bisa dibuka, jadi saya akan menunjukkan bagian di mana kita mengatur tersebut, mengatur akses user hanya bisa melihat eh, produk yang masa lelangnya sedang berjalan. Itu ada di sini. It at that time. Jadi user seperti yang saya jelaskan tadi hanya bisa melihat produk yang masa lelangnya sedang berjalan. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.